audio belum keluar Ibu untuk Kenapa ya? Nah, sudah sekarang. Bu. Ya, terdengar Ibu sekarang ya. Bentar. Million hours of time, decaying dollars of research, and continue improving our way to Sudah bagus Ibu. Microscopic things to make our life and knowledge better. This is nanoscience. The roots of Finder dates back to 2005, the year when a group of researchers from Padjadjaran University started its journey as Nanotechnology Research Group. After years of development and a number of achievements, in 2014, we became Padjadjaran University Research Center for Nanotechnology and Graphene, under the name PRINT-G. We have been developing nanotechnology into several useful products for society, and we wanted to spread it wider for all aspects. Now, we continue our journey to become a University Center of Excellence. Finder. We specialize in nanoscience. We support research, development, and transfer nanopowder technology to the industry with a multidisciplinary approach. We engineer almost every aspect of life, such as energy, medical, pharmacy, food, and environment, using the latest technology to improve the quality of our society. We do a lot of research and support every single researcher to develop nanotechnology with our highly competent researchers. We have collaborated with both national and international companies to ensure more possibilities in our innovation on improving life and environmental quality, as well as delivering its promises to society. We value any enthusiasm for developing nanotechnology. Let's flourish the beauty, unlock the mystery, and deliver it to society. We are Finder University Center of Excellence, Unity in Dispersity. Baik. Ya, mungkin demikian Ibu Bapak sepintas tentang Finder. Jadi memang maaf Bapak. I see. Oke, maaf. Saya kembali ke sini. Bahwa tadi Finder itu memang kita fokus, salah satunya adalah kita juga sedang mengembangkan edible film yang berbasis dari berbagai bahan-bahan lokal ya, itu baik itu pertanian, perikanan, kelautan begitu ya, sehingga sifatnya adalah multidisiplin dan juga kita membuat satu prototipe dengan skala pilot ya, seperti itu. Oke, nah berikutnya. Nah ini. Jadi mungkin bisa terlihat, Mbak? Iya, sudah. Oke ya. Oke, jadi kami memang di Finder itu punya roadmap. Jadi punya roadmap ABCDF ya, seperti itu, dari mulai nanobiotehnologinya, lalu nanti ada nano material energinya, lalu ada bagaimana pengukuran skala nano, lalu komputasi nanomaterialnya, lalu ada aspek kebijakan dan lingkungan. Nah, kami di sini adalah masuk ke selain ke ranah bioteknologi, juga pengukuran skala nano, yaitu kami di sini ada di bagian dari
formulasi dan fungsionalisasi nanomaterial, terutama tadi ya yang basisnya bisa basis rumput laut, basis ikan, kulit dan segala macam. Kemudian ada sistem penghantaran cerdas yang namanya. Jadi lalu ada biosensor nanografen, dan kami di sini adalah nanokomposit dan kemasan cerdas atau smart packaging. Nah ya di situ. Jadi memang kami karena sudah masuk ke dalam roadmap dari Finder, maka kita secara tadi ya terus-menerus melakukan kajian yang bisa kemudian memperbaiki daripada karakter biopackaging atau edible film yang kita buat ya, seperti itu. Nah, ini adalah tim dari plastic biodegradable atau termasuk edible film. Jadi memang digawangi oleh direktur dari Finder, yaitu Prof. Imade Joni, lalu sekretarisnya yaitu Ibu Prof. Kamelia Panatarani, yang merupakan dari Prof. Made ini adalah ahli instrumentasi. Jadi Ibu Bapak apabila nanti ada hal yang ingin melakukan karakterisasi atau analisis ya seperti itu, beliau ini ahlinya, jadi instrumentasi. Nah, kalau Prof. Kamelia Panatarani, beliau adalah ahli material. Jadi bahan apapun ketika kita mengekstrak lalu melakukan karakterisasi, lalu kemudian sebelum kita mengaplikasikan, nah maka material tadi mesti di karakter terlebih dahulu untuk melihat fungsi-fungsi dari setiap bahan yang mau kita buatkan dalam satu formulasi. Nah, bagaimana interaksinya, bagaimana antar bahan seperti itu, lalu bagaimana kalau ukurannya nano atau tidak nano seperti itu. Nah, beliau bisa menjadi teman diskusi ya yang sangat asik lah ya, karena ternyata semua di dunia ini adalah mengandung materi kan seperti itu. Nah, beliau banyak materi-material yang bisa dikembangkan ya, termasuk untuk bahan di perikanan kelautan ini gitu ya, dengan rumput laut. Jadi seperti itu, ini kolaborasinya. Kemudian Bapak Dr. Danar Prasetyaangga, beliau adalah ahli pangan fungsional yang kebetulan berasal dari Universitas 11 Maret Solo. Jadi kolaborasi kami dengan UNS Solo itu berjalan 5 tahun. Kemudian ini Bu Mia Miranti itu dari ahli mikrobiologi dari Unpad ya, MIPA. Jadi Fakultas MIPA Unpad. Nah ini Ibu Bapak, sebetulnya ini mungkin kalau kami terangkan satu persatu, ini adalah hasil-hasil penelitian kami yang pada awalnya bagaimana sih sebetulnya karaginan yang menjadi based on untuk membuat biokomposit di edible film itu kita kita kaji ya, kita telaah seperti itu, sehingga menghasilkan satu paper yang sudah rilis, yaitu Ibu Bapak bisa mencari di Atlantis Press misalnya seperti itu bahwa pertama-tama kita hasil bahan untuk membuat komposit dulu, itu dulu yang pertama. Yang pertama kita mengkajinya, bahannya ada kitosan, ada pati, ada karaginan, kemudian ada yang lain-lain, misalnya gelatin ya seperti itu. Karena memang namanya edible film sebetulnya formulasinya atau bahannya bisa beragam dan banyak sekali. Nanti tinggal mana yang bisa dia mempunyai sifat yang mendekati, sebetulnya kami mencari sifat yang mendekati kepada plastik sebetulnya. Itu ya, jadi kami mendekati bagaimana bahan-bahan biologis ini bisa nggak ya mendekati plastik gitu. Nah, memang kalau secara mana bisa Bu Emma gitu kan, namanya plastik ya mesti dia
degradasinya 100-500 tahun. Sementara kalau bahan biologis kan apa namanya, dia sangat singkat dan juga mungkin punya apa namanya, punya kompetitor yang lain ya, misalnya belum juga dipakai udah dimakan oleh hewan lain misalnya seperti itu ya, jadi yang jok seperti itu. Jadi tapi ya nggak masalah buat kami, yang penting kami ingin membuat tadi ya, ada yang setidaknya bisa tidak mensubstitusi, tetapi setidaknya ya bisa menekanlah penggunaan daripada plastik sintetis misalnya seperti itu, dengan adanya alternatif edible ini gitu ya. Jadi maka itu kami lakukan. Pertama ini adalah sebetulnya proses bagaimana kita memperoleh sebetulnya kekuatan atau kekuatan dari setiap bahan yang ada di edible film di biokomposit ini. Jadi kita pertama mengukur dulu apakah betul chitosan yang kita gunakan itu dia sudah bersifat nano. Lalu apa fungsinya chitosan di situ? Nah, di dalam penelitian ini fungsi chitosan adalah di sini sebagai antimikroba. Jadi dia bagaimana berusaha untuk mengurangi serbuan dari mikroba luar ya, terutama ya. Nah, ini apa namanya, kami coba melakukan melalui bead milling. Jadi memang di nanoteknologi ini, di Finder ini, memang penggunaan pembuatan nanopartikelnya itu menggunakan metode bead milling. Bisa juga dengan metode yang lain, sebetulnya ada gelasi ionik, tapi karena kami ingin mencoba bagaimana sih sebetulnya chitosan ini setelah dia di bismilling. Oh, ternyata memang Ibu Bapak chitosan ini ketika sebelum dia menggunakan chitosan selalu pakai TPP karena dia mesti terdiverse begitu ya, tidak teraglomerasi, makanya pakai TPP. Nah, itu ukurannya besar, itu sekitar 1100 nanometer. Tapi ketika dia di bismilling, ternyata dia mendekati nano ya, yaitu 184 nanometer. Jadi kalau dikatakan ukuran nano, bahwa dia ada beberapa memang definisi yang menyebutkan nano itu mesti 1 sampai 100 katanya ukurannya. Ada lagi yang bisa saja dia masih 1000-an, itu juga bisa nano, yang penting tidak terlihat kan secara kasat mata. Jadi Ibu Bapak kalau ingin mengetahui misalnya apakah produk kita sudah basisnya nano atau belum, ukurannya sudah nano, itu sebetulnya sangat mudah. Jadi tinggal mengalirkan sinar UV, sinar merah gitu, misalnya kita punya aqua nih ya, air gitu ya, air, lalu kita alirkan sinar seperti senter atau pointer, lalu kita alirkan di gelas tersebut. Kalau misalnya gelas yang bening yang hanya berisi air, kalau misalnya tembus pandang atau tembus si sinar itu, ya berarti dia sudah nano. Tapi kalau misalnya terputus di tengah, itu berarti dia belum nano. Itu aja sih sebetulnya cara mudahnya ya. Maka di situ kita setelah di PSA, di dilihat ukurannya ya, particle size analyzer, ternyata oh ya ini udah mendekati nano, lalu baru formulasikan di film ini gitu ya. Kemudian kita cek juga tuh apakah betul nih bahwa ternyata bisfilling itu suspensinya sudah bekerja dan masih ada di formulasi edible. Oh, ternyata masih ada. Buktinya kita FTIR, ternyata memang struktur kimia dari atau gugus fungsi daripada chitosannya masih utuh, masih ada ya, seperti spektranya masih tertangkap. Kemudian kita coba juga bagaimana daya serap airnya ya, lalu kita menggunakan kontak angle ya. Ternyata bahwa memang dia
dia si air itu bisa melewati, jadi tidak terserap oleh air tapi dia bisa lewat. Oke, jadi itu cukup baiklah ya kami ya itu kan itu ya di hasil seperti ini. Lalu ini adalah fotonya, filmnya, Ibu Bapak, mohon maaf ya ini filmnya. Filmnya di basis apa namanya dikasih lapisan hitam gitu. Sebetulnya ini adalah film gitu ya dari berbagai konsentrasi gitu ya si filmnya ini. Nah, kemudian kita uji juga tensil strength dan elongasinya. Hanya memang ada kelemahan itu tadi dari daya simpan karena dia bersifat biokomposit, artinya dia sangat mudah menyerap air. Jadi ketika kami ketika kami uji tensil itu memang masih mudah putus begitu ya, sehingga itu yang kemudian kami apa namanya ketika diinikan dengan standar kami uji lanjut lagi ya. Kemudian berikutnya juga kami juga melakukan di paper kami juga ini bahwa kami juga melihat bagaimana sih ini kalau ini proses citosannya tadi ya, sebetulnya ini sebelum yang ke film kayak ini ya. Nah ini Ibu Bapak silakan nanti Ibu Bapak untuk, karena mungkin kalau satu persatu akan lama ya Bapak Ibu, ini ada sekitar 19 paper yang bisa Ibu Bapak pelajari dan share dan itu mungkin ya untuk bagaimana edible film, kemudian kitosan sebagai bahan baku, lalu karaginan juga itu karaginannya juga ada yang iota, ada yang kappa ya, itu juga ada mahasiswa kami dari UNS yang bekerja di Finder yang kemudian sudah menghasilkan paper juga. Nah selain itu kami juga tadi ya terkait dengan edible film itu kami juga sudah abadikan gitu ya di satu buku yang itu yang saya bilang tadi bukunya keroyokan ya. Keroyokan yaitu yang judulnya Keberlanjutan Pengelolaan Perikanan Era New Normal Pasca Pandemi, Gagasan Inovasi Masa Depan. Nah, kami punya satu chapter tentang potensi nanomaterial, basis perikanan untuk ketahanan pangan berkelanjutan. Di sini kami mengambil topik inovasi edible film biokomposit. Ya, ini sudah terbit tahun 2021. Alhamdulillah ya. Nah ini ya, setidaknya menjadi bahan saja. Sambil itu kami juga menulis di food review juga. Alhamdulillah terima kasih pada Prof. Puruyatno yang mengundang saya untuk ikut juga menulis terkait edible composite ini di food review dan bagaimana kemudian ini menjadi satu catatan bahwa ternyata biokomposit itu biokomposit film, edible film itu bisa menjadi prospek ke depan gitu untuk salah satu alternatif pengganti bioplastik plastik ya seperti itu. Nah itu, ini juga, ini mungkin sebetulnya harusnya di awal ya. Tadi kami sangat tertarik dengan ini ya karena tadi bagaimana produksi plastik luar biasa. Kemudian bagaimana sebetulnya dari produksi plastik yang mencapai 368 juta ton tahun 2019, di mana dari data itu adalah 39,6 digunakan sebagai bahan pengemas ya. Jadi luar biasa nih Bapak Ibu ya, plastik-plastik ini, data plastik Europe tahun 2020 ternyata begini begitu ya. Jadi dan Indonesia menyumbang terbesar sedunia ya setelah RRT ya, Republik Rakyat Tiongkok. Seperti itu. Jadi memang sudah waktunya deh kita beralih ke yang non plastik seperti itu. Nah, di sini kami kemudian menggunakan semi refined Ayuta Kariginan, Ibu Bapak. Nah ini yang nyambung dengan seaweednya ya seperti itu. Kenapa kita gunakan semi refined? Karena memang ini kebetulan adalah koleksi daripada di UNS ya.
sehingga mereka sudah punya karakter tentang iota karaginan dan itu yang kita gunakan di formulasi edible film. Lalu juga ada gelatin ikan. Nah ini gelatinnya juga memang adalah hasil daripada produksi mahasiswa kami juga, itu dari kulit ikan. Bahkan kami juga membuat gelatin ikan itu dari berbagai jenis ikan air tawar, karena memang Unpad sebetulnya lebih mungkin lebih kepada budidaya air tawar, karena kami kan berlokasinya cukup jauh dari laut begitu, sehingga yang kami sumber dayanya begitu, sumber daya alamnya adalah hasil aquaculture, salah satunya adalah ikan nila, lele patin ya, yang kita jadikan untuk gelatin ikan bagian dari formulasi edible film. Lalu ada partikel nanopartikel. Nah, kenapa digunakan silika dan zinc ya di dalam membuat, karena dan sifatnya nano ya, karena nanopartikel inilah karena agar mereka bisa menjadi agar si edible film itu punya fungsi yang maksimal ya, seperti itu. Nah, jadi di sini kita mencari gitu ya, bagaimana sih pengaruh dari silikat oksigen dan zinc oksigen, yang tujuannya sebetulnya tadi kita ingin mencari sifat dari mekanik, fisik, optik, kimia, dan mikrobiologi dari film bionanokomposit ini, yang tadi saya bilang ingin mendekati daripada standar plastik sebetulnya ya, seperti itu. Sehingga kami gunakan nanopartikel, kemudian kami gabungkan dengan iota karaginan dan gelatin, lalu bagaimana reaksinya seperti itu, lalu gimana formulasinya untuk membuat bionanokomposit ini yang terdiri dari bahan-bahan tadi ya. Nah, jadi memang kami dari kerangka berpikir ketika produksi plastik secara global terus-menerus meningkat, dan itu berasal dari bahan yang tidak bisa didaur ulang, yang menyebabkan lingkungan rusak begitu ya, maka di sini produk makanan juga ternyata ikut menyumbang sampah plastik menggunakan kemasan yang non biodegradable ya. Ternyata memang makanan kita juga masih banyak menggunakan kemasan yang non biodegradable. Nah, oleh karena itu maka kami mengkaji gitu ya pengemas film yang basisnya dari semi refined iota karaginan, yang ternyata memang jumlahnya sangat melimpah ya, seperti itu. Kenapa digunakan iota karaginan dan gelatin? Sebetulnya karena mereka ini berdua ini punya barrier atau sifat mekanik yang cukup lemah, karena kan ini tadi saya bilang bahwa dia bahan organik yang sangat mudah untuk diserang oleh oksigen atau mikroba dan yang lainnya. Oleh karena itu kami ingin memperkuat posisi ini gitu ya, supaya bagaimana pengemas ini bisa menjadi kuat. Maka kami inkorporasikan fillernya untuk memperkuat ikatan gelatin karaginan ini dengan menggunakan silikat oksigen dan zinc oksigen ya. Nah, tadi seperti itu. Nah, ini ya, kemudian itu kita coba lihat reaksinya. Nah, ini digunakan, kita lakukan dari 2019 sampai 2021. Ada 4 lab yang kita gunakan, yaitu Finder, lalu lab yang lain. Nah, di UNS ada 2 ya, yaitu lab MIPA, lab terpadu, dan lab kimia pangan. Kemudian ini adalah alat-alat untuk kita karakterisasi bionanokomposit yang kita hasilkan. Jadi untuk analisis distribusi partikelnya,
untuk degradasi tanahnya kita pakai bucket jaring scope ya. Kalau distribusi ukuran partikelnya pakai nanoparticle analyzer ya, ini jenis. Jadi ini spesifikasinya. Lalu degradasi thermalnya TA instrumen, ketebalan filmnya pakai digital micrometer, permeability-nya dengan permeability uap air dengan weathering test, lalu cup circular, morfologinya menggunakan part system AFM, metode AFM, lalu kelarutannya lalu sudut kontaknya dengan menggunakan CAM, optical contact angle meter, itu ada alatnya. Kemudian sifat mekanik dan mekanik dari film itu yaitu misalnya kuat tarik, perusahaan pemanjangan itu menggunakan universal testing machine ring. Lalu untuk optiknya kita lakukan uji transparansi dan UV screening menggunakan spektrofotometer UV Shimazu ya. Seperti itu. Lalu sifat kimianya tadi gugus fungsionalnya kita menggunakan metode FTIR ya, alatnya termosentrifik, kemudian juga uji antimikroba ya, itu dengan menggunakan uji tantang ya, seperti itu ini. Nah, jadi ini untuk apa sebetulnya itu diuji, karena kita akan mencari formulasi yang terbaik. Jadi ujungnya dengan diketahuinya karakteristik dari film tadi, sebetulnya kita mau cari formula mana yang terbaik ya. Nah, ternyata bahwa ini adalah hasil mahasiswa kami UNS dengan itu, dan ini memang masih under review di Scopus Q3. Kita coba untuk submit ke sana ya. Nah, ternyata bahwa ini adalah filmnya Bapak Ibu. Jadi waktunya udah habis ya Mbak ya? Oke, maaf. 9 menit lagi. Berapa menit lagi Mbak? 9 menit lagi. Oh, 9 menit lagi. Ya. Oke. Jadi ini adalah filmnya Bapak Ibu. Jadi film pertama adalah film yang diformulasi menggunakan hanya karaginan saja. Jadi seperti ini. Kemudian kalau yang F2 itu iota karaginan ditambahkan nanopartikel. Jadi dia sudah pakai silika. Lalu kalau yang film yang ketiga itu hanya film isinya gelatin saja. Maka bisa dilihat ya sebetulnya nih, karena dia gelatin dia masih agak susah tuh Bapak Ibu untuk dibentangkan begitu ya. Oke. Sedangkan kalau yang F4 itu yang tambahkan silika oksida dan zinc yang bersifat nano. Nah, yang ini F5, F6 dan F7 ini yang sudah formulasi. Jadi yang F5 isinya ada karaginan, gelatin, dan gelatin dengan karaginannya perbandingannya 1:3. Jadi 1 bagian karaginan dan 3 bagian gelatin. Kalau yang F6 itu 1 bagian karaginan dan 1 bagian gelatin. Kalau yang film ke-7 itu terbalik. Jadi rumput laut karaginannya 3 bagian, 1 bagiannya adalah gelatin. Nah, ternyata bahwa ternyata memang yang terbaik ya itu adalah saya langsung saja biar cepat ya, itu adalah di mana formulasi untuk iota karaginan dan gelatin dengan perbandingan 3:1. Jadi kalau kita lihat, nah ini yang F7 ya Bapak Ibu, seperti itu. Itu yang terbaik. Ya, lalu apa sih peluang dan tantangannya? Ini yang mungkin yang selama ini ternyata bahwa penggunaan produk gelatin hasil penelitian sebagai matrik polimer film bio-nanokomposit itu yang bisa menjadi peluang lebih besar kita bisa mainkan gitu ya. Kemudian tapi di lain pihak tadi ada sifat dari di samping itu juga ada sifat yang masih dia bisa menyerap air ya, jadi water vapor, jadi masih ada keluar. Oleh karena itu mesti dicari tuh material yang sifatnya hidrofobik. Nah, oleh karena itu
maka seperti minyak atsiri atau apapun itu yang sifatnya minyak-minyakan, yang sifatnya hidrofobik itu bisa kita cari pula gitu ya. Kemudian pada saat proses ini mungkin teknis banget, pada saat pengovenan juga pada saat perataan itu juga merupakan critical point dari membuat film ini, sehingga filmnya mesti smooth begitu ya. Nah itu yang oven film ini yang mesti masih kami perlu optimasi lagi ya. Hanya itu ya sudah cukup lumayan lah, ada bisa membentangkan film itu ya, seperti itu. Jadi kemudian juga kita juga mencari variasi dari plasticizer, lalu supaya nanti karakteristik yang kita inginkan dengan terutama untuk mencari nih ya kuat tarik dan elongasi yang lama gitu ya, yang besar gitu. Jadi nggak mudah putus, itu yang seperti halnya plastik. Nah itu yang masih tantangan buat kita ya, seperti itu. Kemudian juga terkait dengan aplikasi langsung, karena memang kita sudah pernah mencoba di dalam fillet begitu, itu juga ada penelitiannya. Ketika kita coba untuk kemasan ini kita kemas dalam fillet, ternyata begitu fillet itu kita coba panaskan begitu, si filmnya itu juga masih kelihatan mengkerut begitu ya. Jadi mungkin ya memang belum tahan panas ya, seperti itu. Karena memang edible film sebetulnya kan edible, jadi dia dimakan gitu ya. Jadi ketika kita melapisi itu ya langsung dimakan begitu ya, dan itu juga memerlukan uji preklinik dan klinik yang lebih intensif gitu. Nah ini kalau tadi adalah dasarnya dari IOTA, kalau ini dari Kappa Karaginan, Ibu Bapak. Nah ini adalah filmnya juga hampir sama. Lalu mana yang terbaik? Ternyata bahwa yang terbaik adalah yang ini Bapak Ibu ya, yang dia tadi adalah F5 katanya di sini, bahwa dia mengandung nanopartikel sama, hanya dia menggunakan film dari kalau tadi IOTA, kalau ini yang Kappa seperti itu. Nah ini tantangannya juga sama ya, yaitu bead milling. Pada saat bead milling kemudian plasticizer. Nah, ini ada beberapa juga formulasi di kami, yaitu menggunakan tadi nanokitosan, gelatin, pati singkong, lalu ditambahkan asam lemak, yaitu asam stearat. Jadi ada 3 yang kami, karena ini bisa gunakan juga. Ibu, waktunya 5 menit lagi. Oh, oke, ya. Gelatin, pati, nano itu lalu menggunakan asam stearat, asam palmitat, dan asam oleat ya. Ternyata bahwa yang terbaik untuk melapisi atau untuk menjadi barrier dari air itu memang adalah asam oleat ya, kalau dari ini. Nah, mungkin saya cepat saja. Oke, nah ini filmnya ya, seperti ini. Nah ini. Jadi ternyata asam stearat 5% itu bisa membuat kuat tariknya mempunyai elongasi yang lebih tinggi ya. Nah, kemudian kalau asam laurat, ini filmnya yang ditambahkan asam laurat, jadi beda asam ininya PUFA dan MUFA ya, seperti itu. Kemudian ini hasil karakterisasinya, ternyata 10% asam laurat itu yang terbaik untuk edible film. Lalu kalau asam oleat, berapa persen? Asam oleat itu 5% Ibu Bapak. Jadi anak-anak kami itu semua menggunakan sama ya, tapi yang membedakan adalah asam lemaknya ya. Nah oleh karena itu maka apa sih sebetulnya yang menjadi tantangan ya kalau di kami akhirnya, bahwa pertama adalah ketersediaan bahan baku yang tidak stabil, karena memang bahan baku dari karaginan ini mesti kami dari bahan mentah kemudian membuat menjadi bahan yang siap untuk menjadi formulasi, itu kan memerlukan kestabilan, sehingga pada saat kita memerlukan bahan baku yang kontinuitasnya lebih bisa lebih terjamin. Lalu peralatan untuk startup dan kerjasama dengan perguruan tinggi kami dengan pihak pemerintah dan swasta. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf
apabila masih banyak kekurangan, dan makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik sekali Bu Emma, ini luar biasa bagaimana nanoteknologi dalam pengembangan kemasan atau edible film. Jadi untuk konsumen sendiri selain farmasi, misalnya untuk kapsul dari sisi makanan seperti apa Bu? Seberapa tinggi dari konsumen atau kebutuhan dalam menggunakan edible film? Saya pernah, ya silakan. Ya, oke, langsung ya Mbak ya, saya respon supaya nggak lupa ya. Jadi memang kami itu sekarang akan mencoba membuat edible film itu untuk aplikasi di food sebetulnya ya. Food itu sebagai contoh, beberapa mahasiswa kami membuat edible film itu untuk permen, nah, permen jelly. Nah itu kan kalau sekarang Ibu Bapak pernah melihat ada permen susu yang merek kelinci yang di dalamnya ada kemasan sekunder, ada kemasan primer gitu ya. Nah, yang primer itu yang edible film yang kami coba untuk ke confectionery kali ya, makanan-makanan ringan lah seperti itu. Tapi kalau misalnya untuk kemasan yang bisa langsung ditenteng, kemudian yang bisa kemudian dipakai belanja, mungkin itu kan biopackaging ya, artinya yang memang untuk nantinya dibuang begitu. Nah itu kami punya grupnya tersendiri Bu. Jadi memang itu, dan juga itu yang kami banyak share dengan di KKP ya sama Pak Agus ya. Waktu itu kita pernah bicara juga bareng-bareng dengan KKP bahwa kalau di KKP kan sudah sampai ke kemasan yang dijinjing begitu ya untuk mengemas belanjaan seperti itu. Kalau kami lebih ke arah foodnya begitu. Jadi nantinya akan ke arah kalau teman-teman kami, Bu, ini dong katanya buat edible filmnya bisa nggak buat produk ikan lagi begitu ya. Jadi misalnya ya kami lagi mencoba menghitung gitu sebetulnya feasibility study-nya gitu, karena tadi dengan hambatan misalnya bahan baku, kemudian kemudahan, lalu ini bisa nggak buat aplikasi yang lain gitu. Tapi kalau teman-teman yang memang sudah untuk skala yang kecil, misalnya untuk tadi ya, kalau kedokteran sama farmasi kan mungkin mereka butuhnya sedikit, tapi memang sangat murni begitu, nah itu mereka mau begitu ya. Tapi kan kalau food itu biasanya untuk kemasan, untuk apa gitu ya, nah sehingga kan itu jumlahnya besar. Nah itu yang kami sedang melakukan tadi ya, uji-uji terkait dengan scale up, scaling up. Kalau ini dibuat dengan skala komersil bagaimana begitu gitu. Itu mungkin nanti minta masukan juga nih dari Bapak yang hadir di sini begitu untuk hal tersebut gitu. Makasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Emma untuk tambahannya. Tadi Bapak Ibu disampaikan bahwa penggunaan semi refine Iota carrageenan ini mungkin dari spesies Spinosum ya Ibu. Ya, jika tadi digunakan Kappa carrageenan, mungkin Euchema cottonii mungkin untuk beberapa spesies dari rumput laut. Baik Bapak Ibu semua, kita akan beralih ke pembicara kedua. Kalau tadi nanoteknologi, nah sekarang tadi Bu Emma juga sudah menyinggung biopackaging yang kemasan besar. Nah seperti apa? Kita akan mengundang Bapak Agus Suprianto. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi Bu. Ya, spotlightnya sudah. Baik Pak Agus, kami persilakan kurang lebih 45 menit untuk pemaparan bagaimana Balai Setu ini mengembangkan kemasan-kemasan bioplastik yang biodegradable tentunya, atau adakah produk inovasi lain terkait dengan kemasan atau edible coating ataupun kemasan packaging bioplastik lainnya. Silakan Pak Agus. Terima kasih Bu Ita sebagai moderator. Mohon izin semuanya. Saya menyapa dulu yang terhormat Pak Heru Sumarianto, yang terhormat Ibu Dr. Emma Rohima. Kemarin kita juga sempat melakukan FGD bareng-bareng. Kemudian yang terhormat Ibu Dr. Nuryawati Mulyono, dan yang terhormat Bapak Sundari Prawiro, dan yang terhormat Bapak Ibu semua yang ada pada sesi webinar Sulit Talk seri ke-8 pada pagi hari ini.
Mohon izin, saya mewakili Bapak Kepala Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan, yang kebetulan lagi ada kegiatan makan ikan sedunia gitu. Jadi beliau mewakilkan presentasi ini kepada saya. Mohon izin share Bapak Ibu semua. Apakah sudah tampil di display settingnya Pak Agus, mohon izin. Jadi tampilannya masih 2 ya, untuk presenter bisa di display settingnya mungkin Kak. Di atas paling atas di layar Bapak ada tulisan display setting. Yes, sebentar Ibu. Ya. Ya, sudah Pak Agus. Terima kasih Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Agus Supriyanto. Di sini saya sebagai Perikasa Madya di Balai Besar P3KP. Saya dan teman-teman pada kesempatan kali ini ingin menampilkan topik terkait dengan pengembangan kemasan biodegradable berbasis rumput laut yang telah dikembangkan oleh Balai Besar P3KP. Lanjut Mas Reski. Seperti tadi disinggung oleh Pak Heru juga bahwa negara kita Indonesia ini merupakan penghasil sampah plastik terbesar kedua setelah China, di mana sampah plastik di Indonesia itu sekitar 64 juta ton per tahun dan 3,2 juta ton per tahun dibuang ke laut. Waktu itu juga ada kasus di mana ditemukan paus sperma yang ada di perairan Wakatobi, di mana pada perutnya itu berisi 5,9 kg sampah plastik. Lanjut Mas. Di mana dampak sampah plastik bagi lingkungan itu sendiri adalah dapat mencemari tanah, air, dan makhluk hidup di bawahnya. Kemudian racun dari partikel plastik akan membunuh hewan pengurai seperti cacing, dan PCB atau polychlorinated biphenyl ini jika dimakan oleh binatang akan terjadi rantai makanan yang akan bisa menyebabkan karsinogen pada manusia. Kemudian kantong plastik juga mengganggu peresapan air ke dalam tanah dan menurunkan kesuburan tanah, serta kalau di lautan itu sampah-sampah plastik ini dianggap oleh seperti lumba-lumba, anjing laut, kemudian penyu itu sebagai makanan sehingga mereka memakannya. Selain itu juga banjir. Seperti kita ketahui yang disampaikan pada webinar sebelumnya terkait dengan potensi rumput laut, kita merupakan penghasil rumput laut terbesar di dunia, di mana rumput laut merah ini dengan kandungan karbohidratnya merupakan bahan utama untuk membuat bioplastik. Menuju fakta ini, Indonesia memiliki peran besar dalam pengembangan plastik biodegradable dari rumput laut guna mengatasi krisis plastik global. Upaya Balai Besar P3KP untuk ikut berperan serta dalam mengatasi sampah plastik meskipun kecil. Pada tahun 2016 kita telah mengembangkan edible film dan edible coating dari kerajinan. Kita ini aplikasikan pada dodol rumput laut yang ada di UKM di Mataram, Lombok. Kemudian kita tindak lanjuti pada tahun 2019 kita mengembangkan kemasan biodegradable dari kerajinan dan rumput laut. Tadi Bu Dr. Emma juga telah menjelaskan panjang lebar terkait edible coating dan kemasan bioplastik. Di sini edible coating adalah bagian dari film yang secara langsung dimanfaatkan pada permukaan bahan material. Edible coating ini berpengaruh pada kualitas produk makanan, kemudian melindungi produk dari kerusakan kimia, fisika, dan mikrobiologi, dan melindungi produk dari perpindahan kelembapan, pertumbuhan mikroba dari permukaan,
induksi cahaya yang menyebabkan perubahan kimia dan oksidasi nutrisi. Terkait dengan kemasan biodegradable dapat diartikan sebagai film kemasan yang dapat didaur ulang dan dapat dihancurkan secara alami. Plastik biodegradable ini merupakan bahan plastik yang ramah terhadap lingkungan karena sifatnya yang dapat kembali ke alam. Plastik biodegradable juga disebut bioplastik, yaitu plastik yang seluruh atau hampir seluruh komponennya berasal dari bahan baku yang dapat diperbarui. Ini terkait dengan pengembangan baik itu edible coating maupun kemasan edible dan kemasan biodegradable. Terkait dengan bahan baku kita menggunakan rumput laut jenis Euchoma cottoni, sementara kita baru mengembangkan jenis dari Euchoma cottoni. Kemudian juga kita menggunakan tepung karabina juga sebagai plasticizer, kita menggunakan glycerin atau glycerol, kemudian air yang layak minum dan lilin lebah atau beeswax, serta bahan lainnya. Kemudian peralatan yang kita gunakan masih peralatan sederhana karena ini kita pengerjaannya semuanya masih manual, yaitu blender, food processor, refrigerator, timbangan, talenan, pisau, baskom, sendok, panci, kompor, piring, mangkok, saringan, lap, sealer, termometer, dan alat cetak. Alat-alat ini saya kira seperti UKM juga sudah banyak yang memiliki, jadi kalau misalnya ada UKM yang siap mengembangkan, nanti kita membantu transfer teknologinya. Lanjut, Mas. Untuk formulasi yang kita tetapkan, kita juga untuk edible coating dengan karabinan, kita menggunakan karabinan dengan presentasi 2,5%, kemudian gliserinnya 2%. Waktu itu kita menambahkan beeswax 0,3% dan air 1000 ml. Ini kita ukur dari volume air, jadi berat per volume. Sedangkan untuk formulasi kemasan biodegradable dari rumput laut Euchoma cottoni, kita menggunakan presentasi rumput laut dari mulai waktu itu kita mencoba dari 30 sampai 45%. Kemudian glycerin masih 2% dan pewarna makanan biasanya kalau kita mau menambahkan ada sebanyak 20 tetes. Kemudian air juga kita menggunakan 1000 ml. Ini semuanya dihitung dari volume air. Sedangkan untuk kemasan biodegradable dari karabinan, kita menggunakan presentasi karabinan sebesar 1,75% sampai 2,25%. Ini kita mengacu pada karabinan yang kita gunakan untuk kemasan edible, di mana waktu 2016 itu kita menggunakan karabinan sebesar 2,5%. Kemudian kita coba kurangi untuk aplikasinya. Lanjut, Mas Rasul. Untuk prosedur pengolahan, biasanya kita membeli rumput laut kering, kemudian kita cuci bersih untuk menghilangkan kotoran. Selanjutnya kita rendam selama semalam menggunakan air. Selanjutnya biasanya besok paginya kita baru melakukan proses selanjutnya, yaitu rumput laut yang telah direndam ini kita kemudian tiriskan selama kurang lebih 30 menit. Setelah penirisan ini kita melakukan pelumatan rumput laut. Pelumatan rumput laut ini bisa menggunakan food processor atau blender. Misalnya UKM tidak punya food processor, kita nanti juga bisa menggunakan blender jus, itu juga bisa kita gunakan. Kemudian kita siapkan formulasinya seperti pada tabel sebelumnya. Kita menggunakan rumput laut dan karabinan. Yang rumput laut tadi sekitar 35 sampai 45%, sedangkan untuk karabinan antara 1,75 sampai 2,25%.
Kemudian siapkan bahan-bahan lainnya juga. Untuk pertama yang waktu edible film itu kita menggunakan penambahan bispek, sedangkan untuk kemasan biodegradable ini kita tidak menggunakan penambahan bispek. Karena pada waktu uji hedronik itu banyak panelis yang menganggap kalau permukaan plastik yang ditambah bispek itu menjadi kasar. Tapi kalau tidak ditambah bispek ini permukaannya halus. Kemudian dari 1000 ml volume air itu kita ambil 3/4-nya untuk melakukan pemblenderan sehingga rumput laut dan karakinan ini menjadi bubur rumput laut. Kemudian yang sebagian lagi, 1/4 bagian air itu kita masak menggunakan panci sampai mendidih. Kemudian setelah mendidih kita masukkan bubur rumput laut atau bubur karakinan ke dalam air tersebut. Kita aduk terus sampai merata, tercampur merata selama 15 menit. Lanjut Mas. Selanjutnya setelah 15 menit kita tambahkan gliserin atau gliserol sebanyak 2%. Terus kita aduk selama 5 menit. Setelah 5 menit ini dengan suhu antara 80 sampai 90 derajat Celcius. Kalau kita mau menambahkan pewarna makanan, kita bisa menambahkan, tapi kalau kita menginginkan penampakan kemasan yang seperti plastik, pada umumnya kita tidak perlu menambahkan pewarna makanan. Jadi penambahan pewarna makanan yang kita tambahkan ini sebanyak 20 sampai 30 tetes untuk 1 liter air. Setelah kita tambahkan, kemudian kita saring. Biasanya nanti kalau tidak saring nanti masih terbentuk gumbalan-gumbalan. Jadi pencetakannya ini masih secara sederhana. Jadi kita menggunakan cetakan kaca, di mana kita beri list atau garis tepi itu kita menggunakan untuk alasnya kita menggunakan kaca dengan ketebalan 5 mm. Sedangkan untuk listnya kita menggunakan kaca dengan ketebalan 3 mm. Kemudian kita cetak, ini kita sesuaikan dengan ukuran dari pengering yang kita miliki. Jadi kalau misalnya pengering yang Bapak Ibu miliki, nanti cetakannya mengikuti pengering yang kita miliki. Jadi Pak, kebetulan pas pengering yang kita miliki itu luasannya 40 kali 60 cm. Kemudian kita keringkan cetakan tersebut ke dalam oven pengering dengan suhu 35 sampai 45 derajat selama 24 jam. Setelah pengeringnya selesai, besok paginya biasanya kita ambil, kemudian kita diamkan sebentar selama 30 menit, baru kita ambil plastiknya dari cetakan. Seperti ini, saya juga menyiapkan ini yang dari rumput laut. Kalau di kamera mungkin kelihatan. Kalau yang dari rumput laut ini kita tidak memberi warna. Jadi ini biasanya penampakannya lebih kusam. Ini kita sudah melakukan pencetakan selama 2019. Jadi sampai selama 2 tahun ini belum kelihatan penampakan baik kapal maupun kangernya. Jamur juga belum kelihatan penampakan. Sedangkan untuk yang hijau ini kita menggunakan karakinan. Penampakannya kalau karakinan lebih bening, lebih menyerupai plastik. Jadi kalau panelis juga lebih suka untuk melihat, lebih senang untuk penampakan dari karakinan ini.
Ini yang Bapak Ibu, ini yang bisa kita lihat, ini yang dari rumput laut, sedangkan yang hijau ini kita kembangkan dari karagenan. Ini sudah saya simpan sudah 2 tahun ini, jadi masih kelihatan bagus, maksudnya belum juga nampak jamuran maupun kapang dan kamirnya. Setelah dari itu kita kan tadi melakukan beberapa formulasi, dari formulasi yang kecil sampai formulasi yang tinggi, baik itu rumput laut maupun karagenan. Jadi dari 3 formulasi itu nanti aplikasinya dapat berbeda-beda. Jadi kalau yang persentasenya rendah, misalnya rumput laut yang 35% itu bisa digunakan sebagai wrapping, sedangkan yang tengah yang 30-40% itu nanti bisa digunakan sebagai saset, sedangkan untuk persentase yang tinggi 45% itu kita gunakan sebagai tas. Tasnya seperti ini Bapak Ibu. Ini tas yang kita kembangkan. Jadi dalam bentuk lembaran tadi kita sudah coba membuat tasnya seperti ini. Seperti tas ini. Terus yang ini yang merah ini adalah tas yang kita waktu itu melakukan transfer teknologi di Pusaka Hati atau Oceanori. Mereka sudah melakukan produksi tas. Ini seperti ini, maaf ini lengket. Dengan penampilan seperti ini yang sudah diproduksi oleh UKM Oceanori atau Pusaka Hati di Lombok ya, tepatnya di Ampenan, Mataram. Lanjut Mas. Untuk aplikasi terkait dengan kemasan edible coating, waktu 2016 kita pertama kali kita buat lembaran, kemudian kita uji fisik di Balai Besar Kimia Kemasan yang ada di Payung, Jakarta Timur, meliputi kuatarik, elongasi, laju transmisi uap air, ketebalan dan kelarutan dalam air, di mana kuatariknya ini nilainya 76,96 kg F per cm persegi. Kita juga membandingkan dengan standar industrial yang ada di Jepang, itu antara 6 sampai 150 kgF per cm persegi. Kemudian elongasinya kita mendapatkan hasil 34,74%, sedangkan standarnya antara 10 sampai 50%. Kemudian laju transmisi uap airnya ini kita masih tinggi karena kita menggunakan karagenan maupun rumput laut, jadi laju transmisi uap airnya kita dapatkan hasil 27,57 gram per meter persegi per jam, sedangkan kalau ketentuannya yaitu maksimal harus 10. Kemudian ketebalannya kita mendapatkan 81,18 mikrogram, di mana ketebalan maksimal adalah 250 mikrogram meter. Kemudian kelarutannya kita udah uji kelarutannya dalam air, semuanya larut dalam air. Lanjut. Untuk aplikasinya kita waktu itu melakukan aplikasi pada dodol rumput laut di UKM Pusaka Hati atau sekarang menjadi Oceanori. Waktu itu kita aplikasikan pada dodol rumput laut. Di sini ada perbandingan antara dodol rumput laut biasa yang dari Oceanori dengan dodol rumput laut dari Oceanori yang telah kita coating menggunakan edible film. Di mana di sini untuk kandungan angka lempeng totalnya terjadi penurunan, di mana kalau dodol rumput laut itu 2 kali 10 pangkat 4, setelah kita coating dengan edible film itu menjadi 1,4 kali 10 pangkat 2. Ini terjadi penurunan yang lumayan signifikan. Kemudian kapang dan kamir itu dodol rumput laut 10 kali 10 pangkat 1, sedangkan kalau kita coating kurang dari 10.
Jadi sebelumnya UKM ini cuma berani memberi garansi produknya selama 1 bulan. Setelah di coating, beliau berani memberi garansi produknya sampai 3 bulan untuk masa simpannya. Lanjut, Mas. Ini terkait dengan pengujian fisik terhadap kemasan biodegradable dari rumput laut. Sama juga kita melakukan uji fisik di Balai Besar Kimia Kemasan, meliputi laju transmisi uap air, kuat tarik, elongasi, dan ketebalan serta kelarutan dalam air. Ini meliputi dari berbagai formulasi yang kita lakukan tadi. Lanjut, Mas. Begitu juga dengan yang dari keraginan, kita juga sudah melakukan pengujian secara fisik, di mana kemasan biodegradable yang baik harus tidak mudah dilewati oleh uap air atau memiliki laju transmisi uap air yang masih rendah. Ini salah satu kelemahan yang masih kita miliki, di mana laju transmisi uap air yang kita hasilkan itu masih cukup tinggi. Kemudian semakin besar kekuatan tarik akan mampu melindungi produk yang dikemasnya dari gangguan mekanis. Keraginan mempunyai kemampuan mengikat air yang lebih baik daripada rumput laut, sehingga kemasan biodegradable dari keraginan mempunyai kuat tarik yang lebih besar. Sedangkan presentasi elongasi dikatakan baik jika nilainya lebih dari 50% dan dikatakan jelek jika nilainya kurang dari 10%. Sedangkan ketebalan maksimal yaitu 0,250 cm. Ini juga kita melakukan uji simpan. Waktu itu kita simpan selama 1 bulan, 2 bulan, dan 3 bulan. Selain uji AW, kita juga melakukan pengujian kapang dan kamir. Jadi sampai dengan masa simpan 3 bulan, baik itu dari rumput laut maupun dari keraginan, belum ditemukan kapang dan kamir. Lanjut, Mas. Tuntutan dari kita bahwa perkasaan yang kita hasilkan juga sekiranya dapat diterima oleh masyarakat, maka kita perlu melakukan uji penerimaan produk. Uji penerimaan produk waktu itu kita melakukan di 3 lokasi, yaitu JI Expo, kemudian Riser Ikan Hias Cibinong, dan waktu ada Festival Jawa Barat di Gedung Sate. Responden yang kita dapatkan adalah 228 responden. Kemudian dari 288 responden itu kita minta untuk menilai terkait dengan kenampakan, aroma, tekstur, harga per lembarnya, yaitu kalau rumput laut sekitar yaitu 13.000, dan untuk kemasan dalam bentuk tas itu waktu itu kita jual seharga 18.000. Dari responden yang dari rekapitulasi penerimaan yang dilakukan responden, 66% responden suka terhadap penampakan, kemudian 54% responden suka terhadap aroma, 70% responden suka terhadap teksturnya, kemudian 55% responden menganggap harga dalam bentuk lembaran itu 13.000 rupiah per lembar masih dianggap murah, dan 49% responden menganggap harga tas dalam bentuk tas 18.000 itu murah. Lanjut, ini juga kita melakukan juga terhadap kemasan biodegradable dari keraginan juga, sama kita lakukan di 3 lokasi dengan 228 responden, 68% responden suka terhadap penampakan kemasan biodegradable dari keraginan, kemudian 53% responden suka terhadap aromanya, kemudian 64% responden suka terhadap teksturnya, dan 49% responden menganggap harga kalau keraginan lebih tinggi, yaitu 15.000 rupiah per lembar itu murah, dan 48% responden menganggap harga dalam bentuk tas itu 20.000 rupiah per tas dalam kategori sedang. Lanjut, Mas. Kita juga mencoba melakukan analisa usaha untuk edible coating yang dilakukan pada dodol rumput laut. Kita
hitung biaya yang diperlukan untuk dodol rumput laut yang dicoating dengan edible film dalam satu kemasan, itu isinya 10 pieces, itu kita ada penambahan harga sebesar 363. Tetapi menurut dari UKM Pusaka Hadi itu lebih murah, itu sekitar Rp200 untuk satu pack dodol rumput laut yang isi 10 pieces. Kemudian lanjut Mas, kita juga melakukan analisa usaha sederhana untuk kemasan biodegradable dari rumput laut dan kerajinan, di mana asumsi perhitungan analisa usaha didasarkan pada biaya tidak tetap dihitung dalam 1 tahun, kemudian efektif berproduksi selama 12 bulan, setiap bulan terjadi 15 kali proses produksi, dan 1 kali proses produksi kita coba menghasilkan 60 lembar. Jadi kalau di harga produknya untuk kemasan biodegradable dari rumput laut itu 13.000, sedangkan untuk kerajinan 15.000. Untuk penerimaan selama setahun untuk rumput laut itu 140.400.000 rupiah, sedangkan untuk kerajinan 162 juta. Kemudian total modalnya adalah untuk rumput laut 115.735.500 rupiah, sedangkan untuk kerajinan 120.595.500 rupiah. Keuntungan yang didapat adalah ini perhitungan selama setahun 40.574.500 rupiah untuk rumput laut, sedangkan untuk kemasan kerajinan adalah 57.314.500 rupiah. Kemudian kita hitung rentabilitasnya juga sebesar 35,06%, sedangkan untuk kerajinannya itu 47,53%, ini di atas daripada suku bunga bank. Kemudian LC rasionya ini lebih tinggi daripada 1, yaitu 1,21 untuk kemasan rumput laut, sedangkan untuk kemasan kerajinan 1,34%. Kita juga menghitung BEP dalam rupiah, di mana BEP dalam rupiah untuk kemasan rumput laut itu 14.110.938 rupiah, sedangkan untuk kemasan biodegradable adalah 11.882.900 rupiah. Kemudian kita hitung juga BEP dalam unit, yaitu untuk kemasan rumput laut 1062 unit, sedangkan untuk kemasan kerajinan 789 unit. Untuk proses paten dengan judul invensi proses pembuatan edible film dari kerajinan yang diterapkan pada dodol rumput laut dengan nomor permohonan P0020170499 telah selesai dilaksanakan proses mediasinya, yaitu dilakukan pada 28 Juli 2020, dan kita lagi menunggu keluarnya sertifikat paten untuk proses pembuatan edible film dari kerajinan yang diterapkan pada dodol rumput laut. Sedangkan untuk kemasan biodegradable, kita mengajukan paten dengan judul proses pembuatan bioplastik berbasis rumput laut Erythroma cottoni, di mana invensi ini berhubungan dengan suatu proses pembuatan bioplastik berbasis rumput laut Erythroma cottoni dalam bentuk lembaran yang dapat dibuat berbagai kemasan dan tas. Invensi ini dalam proses pendaftaran sudah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan nomor S002002000680. Transfer teknologi juga kita sudah melakukan di 5 UKM, yaitu UKM Pusaka Hadi yang berada di Ampenan Selatan, Kota Mataram, kemudian UKM Setiabudi, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, UKM Saluyu ada di Kabupaten Sukabumi, dan UKM Minahoti ini berada di Kabupaten Lombok Timur. Yang terakhir adalah CV Pandaput, ini berada di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada penerapan di UKM-UKM yang masih menjadi kendala adalah
UKM tersebut masih belum mempunyai pengering, jadi masih terkendalanya di situ. Lanjut, Mas. Jadi dari penerapan kemasan biodegradable dari rumput laut dan kerajinan, kita mempunyai beberapa keunggulan, yaitu sistem coating yang diaplikasikan pada dodol rumput laut dapat menurunkan jumlah angka lempeng total dan menghambat pertumbuhan kapang dan kambil serta memperlama masa simpan. Sistem coating yang diaplikasikan pada dodol rumput laut dapat memperbaiki tekstur dodol rumput laut seperti menjadi empuk dan kenyal, penampakan lebih cerah dan warna lebih cemerlang. Kemudian proses pembuatan dan pengujian yang telah dilakukan terhadap kemasan biodegradable dari rumput laut, Eujoma kotoni dan kerajinan dapat digunakan sebagai alternatif kemasan seperti wrapping dan saset serta dalam bentuk tas. Kemudian kemasan ini juga mudah larut dalam air sehingga ramah lingkungan, tahan panas. Kalau disetrika, jadi kalau misalnya tasnya lecek nanti kita bisa disetrika jadi jadi licin lagi. Kemudian kalau dibakar akan habis sempurna seperti kertas dan tidak kaku meskipun disimpan pada suhu kamar. Ini kelebihan, salah satu kelebihan jika dibandingkan dengan kemasan biodegradable dari tepung singkong. Jadi kalau kemasan tepung singkong itu kalau disimpan di suhu luar nanti lama-kelamaan dia akan mengeras gitu kan, mengeras terus mudah kalau kita remas juga nanti mudah hancur. Kemudian pada uji masa simpan selama lebih dari 3 bulan tidak terdapat jamur dan kapang. Lanjut. Sedangkan kelemahannya ini karena responden itu atau masyarakat masih membandingkan dengan harga kemasan plastik, jadi terjadi gap yang cukup besar terhadap harga. Jadi harganya masih dianggap terlalu mahal, tapi kalau misalnya kita konsen terhadap lingkungan atau terhadap seni juga sebenarnya harga segitu juga saya kira juga tidak terlalu mahal juga. Kemudian hasil cetakan lembaran yang tidak rata karena sistemnya manual, karena kita menggunakan cetakan kaca, maka nanti misalnya ada masukan dari Bapak Ibu semua untuk terkait dengan pencetakan yang perlu dikembangkan, kita sangat terima kasih sekali. Kemudian waktu pengeringan yang lama mengakibatkan biaya produksinya ini tinggi, sehingga kita juga memerlukan teknik pengeringan yang lebih cepat. Sebelumnya juga kita sudah melakukan konsultasi dengan Dr. Cahyo ya, yang ada di IPB. Selain itu, kelemahan yang lain adalah nilai laju transmisi uap airnya tinggi, sehingga perlu dicari alternatif penggunaan bahan yang dapat memperkecil nilai laju transmisi uap air. Lanjut, Mas. Dari beberapa kelemahan itu nanti kita coba pengembangan yang lebih lanjut, di mana kita pada tahun 2021 kemarin, pertengahan tahun, kita juga coba melakukan pencetakan gelas menggunakan rumput laut dan kerajinan. Jadi sementara kita masih manual, kita uji coba dulu, kita coba mencoba membuat kemasan dalam bentuk gelas. Jadi setelah kita diisi air minum nanti gelasnya ini coba bisa kita makan. Ini sudah dikembangkan juga dari EvoWeb di Bali. Kemudian terkait dengan pengeringan, permasalahan di UKM kan kita ada permasalahan terkait dengan pengering oven pengering yang alat oven pengering itu. Jadi pada saat ini kita coba menggunakan full pengering secara menggunakan sinar matahari. Jadi kalau UKM-UKM yang nanti ada hambatan terkait dengan pengering mekanis atau pengering listrik, ini kita sudah uji coba dengan menggunakan pengering matahari full penuh. Jadi bisa kering sempurna juga. Ini salah satu yang kita kembangkan menggunakan pengering sinar matahari. Kalau kita bisa lihat di layar ini, kita menggunakan seperti ini ya.
Kita ini menggunakan pengering matahari, jadi lumayan bagus juga. Ini dapat kita kupas di cetakannya seperti ini. Ini kita menggunakan pengering matahari. Jadi nanti UKM-UKM yang terkendala dengan pengering mekanis nanti bisa kita kembangkan dengan pengering matahari. Lanjut, Mas. Demikian Bapak Ibu semua yang bisa saya sampaikan terkait dengan pengembangan kemasan biodegradable di Balai Besar P3KP. Mohon arahan, masukan, dan untuk perbaikan kita semua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada tutur kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat dan waktu saya kembalikan kepada Bu Ita sebagai moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Agus, sangat menarik ini inovasinya. Saya highlight tadi bahwa ini juga bisa dikembangkan di UMKM ya Pak, untuk skala-skala kecil. Jadi ini sangat membantu dan juga menarik tadi data dari uji keberterimaan. Lebih dari 50% responden mengatakan tertarik dari produk ini dan beberapa juga kelebihan. Tadi disampaikan bahwa tahan selama kurang lebih 2 tahun ya, tadi yang ada di depan Pak Agus, tadi 2 tahun masih tidak ada jamur dan juga mungkin bau ya Pak, karena biasanya dari kemasan plastik yang dari Kasava ini cukup agak berbau juga kalau kita gunakan seperti itu Pak Agus. Tadi disampaikan juga tidak kering, biasanya kalau yang kemasan dari tepung singkong tadi kering apabila terkena udara bebas atau terjemur di bawah matahari. Tadi Pak Agus juga sudah menyampaikan Bapak Ibu terkait dengan hitung-hitungan ekonomisnya. Nah ini mungkin akan menyambung kepada narasumber kita yang ketiga, Ibu Nori dari Biopak. Selamat pagi Ibu Nori. Ya, selamat pagi juga Bu Ita, dan selamat pagi untuk semua teman-teman. Terima kasih sudah bergabung Ibu. Selamat pagi. Apa kabar Bu Nori? Baik. Semoga semuanya juga baik. Ya, alhamdulillah. Terima kasih, kita baik semua. Ini Bu, ketika kita menyebut kemasan rumput laut ini, Biopak ini menjadi satu tren atau branding tersendiri seperti itu Bu. Jadi kami ingin tahu kira-kira kemasan apa yang saat ini sedang dikembangkan. Lalu dari sisi skala industri, seperti apa tingkat konsumen kita, khususnya di Indonesia, terkait dengan kemasan-kemasan yang biodegradable. Baik Bapak Ibu, tanpa menunggu waktu lebih lama lagi, kami persilakan Ibu Nori. Waktu kita ada 45 menit Ibu. Mohon izin nanti 5 menit sebelum selesai saya akan mengingatkan Ibu. Baik, silakan Ibu Nori. Oke, terima kasih. Saya izin untuk share screen. Oke. Cuman kayaknya saya harus ke paling depan. Nah, oke. Sebelum saya mulai, mungkin kita bisa nonton video singkat dulu. Bentar, apakah memungkinkan? Ya, silakan Ibu. Benar. Oke, ini kayaknya saya harus stop share dulu ya, terus baru saya share lagi. Ups, waduh, lagi error. Padahal ini sebenarnya bagus banget, tapi it's okay. Udah. Sebenarnya tadi itu video tentang ini polusi plastik, karena tadi narasumbernya udah banyak tentang kemasan rumput lautnya sendiri. Sekarang saya coba ngajak kita semua untuk lihat seberapa sih market size atau kebutuhan dari bioplastik untuk mengatasi masalah sampah plastik. Nah, ada sampah di dalam negeri
Ini sayangnya masih sangat rendah edukasinya. Foto ini saya ambil sendiri dari salah satu supermarket di Karawaci, di mana di samping banner Break Free from Plastic, mereka membungkus pisang ini dengan plastik shrink wrap. Mohon izin Ibu, untuk share screen-nya bisa kita ke PowerPoint. Ya. Ya. Ini belum share screen kah? Bentar, saya kembali. Panitia juga bisa membantu untuk link YouTube tadi dari Bu Nori, mungkin bisa dibantu, kita nanti bisa menyaksikan. Oh ya, kalau gitu, bentar, saya mohon izin untuk saya share linknya. Saya nggak tahu juga sih ini kenapa linknya kok nggak bisa. Aduh, jadi grogi. Oke, ini kemudian kita balik ke ini ya. Udah terlihatkah screen-nya? Sudah, Ibu. Oke, bentar saya slideshow. Oke, nah ini kurangnya edukasi menyebabkan, bahkan misalnya ini saya ambil dari foto supermarket, di samping banner besar Break Free from Plastic, itu pisang yang seharusnya tidak perlu dibungkus pakai plastik shrink wrap, dibungkus satu persatu dengan plastik shrink wrap. Artinya tingkat edukasi masih sangat rendah ya. Dari ya ini hanya sekedar sampel, tapi banyak sekali kita gampang kok nemuin foto-foto seperti ini. Dan justru di supermarket ini juga sebenarnya mereka sudah menerapkan kantong kresek berbayar Rp200. Tapi bisa kita bayangin kalau misalnya parkir mobil itu 4.000 minimal ya kan untuk 1 jam pertama, parkir motor 2.000 untuk 1 jam pertama. 15 menit pun 2.000. Tapi untuk kantong kresek yang nanti shelf life-nya sampai ratusan tahun, cuman berbayarnya hanya dengan Rp200. Rasanya Rp200 itu nggak akan menyebabkan orang menjadi aware dan ya peduli kayak gitu. Dan ya mungkin Rp200 kalau misalnya kembalian kurang Rp200 juga akan nggak akan ngaruh apa-apa. Sehingga di sini bisa kelihatan meskipun udah diberlakukan berbayar, tapi kayak nggak efektif. Dan itu pun berbayar belum diberlakukan secara nasional. Di sisi lain, sampah impor juga sangat banyak. Bentar, ini di sini. Saya kecilin dulu screen-nya. Sampah impor juga sangat banyak. Ini saya masuk dalam satu komunitas WA group. Kebetulan saat ini Biopack lolos dalam salah satu kompetisi internasional, tapi masih baru tahapan semifinalis. Dan ketika lolos dari tahapan semifinalis itu, baru kita bisa masuk dalam grup ini. Yang grup ini cukup kritis dan cukup kritis dan peka. Dan saya salut karena di grup ini banyak ekspat yang tinggal di Indonesia yang peduli dengan sampahnya Indonesia. Jadi meskipun mereka berasal dari luar, dari Netherlands, dari US, tapi mereka peduli dengan import sampah ke Indonesia. Dan mereka sudah menyerukan ini kita harus push Indonesia supaya stop terima sampah-sampah import seperti ini. Nah, kita sendiri sebagai warga Indonesia, apa yang sudah kita lakukan, tindakan nyata, apa yang terbaik yang bisa kita lakukan, kita harus mulai aware. Jadi di sini kita bisa tahu sebenarnya siapa sih yang bertanggung jawab, kita harus pikirin di sini. Apakah mutlak ini tugas dari pemerintah, apakah ini tugas dari peneliti, apakah ini tugas dari entrepreneur, tugas dari food company-nya, tugas dari retail company-nya, atau tugas dari kita semua. Saya berharap semua bisa menyadari ini adalah tugas dari kita semua. Sampah plastik itu bukan lagi cuma ada di tong sampah, tapi sekarang sampah plastik itu sudah masuk ke dalam tubuh kita. Jalurnya kalau dia ada di TPA misalnya,
kemudian dia masuk ke dalam rantai makanan, bukan cuma seafood, meskipun di seafood juga banyak hasil penelitian, bukan cuma di lokal, tapi juga di luar negeri, di udang, kemudian di sapi, kemudian di kerang, di cumi, bahkan di garam dan air yang tidak bisa kita hindari. Jadi seberapapun kayanya kita atau seberapapun sehatnya pola makan kita, kita pasti harus mengkonsumsi air dan garam. Dan disitulah salah satu celah masuknya mikroplastik ke dalam tubuh kita. Dan dia ada dalam berbagai bentuk, kemudian juga dapat ditransfer ke bayi, ke janin. Artinya bahkan sebelum bayi itu lahir ke dunia, dia sudah makan plastik. Nah, sampah plastik ini tampaknya kelihatan, ya kan, nggak di awal-awal kita bisa lihat, tetapi tidak diperhitungkan. Jadi bisa dibilang visible but unseen. Karena tidak diperhitungkan, makin lama makin banyak, kecepatan penambahan sampahnya jauh lebih besar daripada kecepatan degradasinya yang membutuhkan waktu ratusan tahun, sehingga tidak dapat dikontrol. Kalau dia udah jadi mikroplastik, dia akan masuk. Nah, mau kita, misalnya kita mau pola hidup sehat, kita mau masak makanan kita sendiri, kita nggak akan bisa dari plastik ini, mikroplastiknya, karena sudah di minimal di air dan garam. Nah, ini berita terbaru mikroplastik di Indonesia. Lagi-lagi ini dapat dari komunitas Pisces tadi. Udah ada dan sudah diketahui menyebabkan gangguan hormon. Artinya kalau kita cuman berpikir ya biarin aja. Yang penting sampah itu sudah kita buang keluar dari rumah kita salah. Karena sampah itu akan balik lagi ke meja makan dan masuk ke dalam pencernaan kita. Itu sebabnya juga di Biopack ini kita menerapkan kalau misalnya mau beli makanan, bawa sendiri rantang stainless. Jadi bukan masalahnya oh kita cuma jualan bioplastik kayak gitu, tapi kita sendiri juga harus menerapkan ini karena at least kalau nggak bisa mewariskan, misalnya nggak bisa mewariskan sesuatu yang sangat wow gitu untuk generasi berikutnya, at least jangan mewariskan sampah. Nah, ini data dari Plastic Waste Makers Index dari yang dibuat oleh Mindero Foundation dari Australia. Sebenarnya komposisi plastic waste itu macam-macam dan mungkin yang baru diperdulikan adalah yang retail bag. Ya, padahal retail bag itu jumlahnya bukan yang majority. Dan kalau kita cuma mengatasi di retail bag, berarti kita masih ada banyak yang lain. Dan ini kayaknya belum terlihat nih oleh pemerintah. Mudah-mudahan di sini kalau ada partisipan dari policy makers bisa take action menjadi penyambung lidah sehingga ini bisa menjadi masalah yang kita pedulikan bersama. Karena kita nggak mau suatu saat ini akan menjadi seperti COVID yang akhirnya ya kayak udah too late untuk mengatasinya. Nah, ini dampak plastik juga terhadap global warming juga udah ada reportnya dan kita biasanya yang kita pakai bukannya resin tapi yang filmnya. Jadi kita bisa lihat dampak dari kemasan plastik terhadap global warmingnya sangat besar sekali. Kemudian seringkali kalau harga bioplastik dibandingkan dengan harga plastik konvensional, tanpa mempedulikan biaya hidden cost. Ya, kenapa dikatakan hidden cost? Karena seolah-olah industri beli bioplastik itu tidak perlu membayar hidden cost. Padahal hidden cost ini sangat besar. Jadi mudah-mudahan di sini kalau ada policy makers, mereka juga bisa aware dengan hal ini. Nggak perlu menunggu sampai terjadi pandemi yang disebabkan oleh sampah plastik, baru semua
semua stakeholders akan bangkit untuk melawan sampah plastik itu. Ini ada report dari Maldives. Nah, di Maldives bukan lagi cuma kantong kresek yang mereka pedulikan, tapi juga yang lain-lain. Mungkin kita nggak pernah pikirkan, cotton buds yang kita pakai itu juga sebenarnya adalah single use plastik. Dan udah ada kejadiannya ketika cotton bud itu masuk ke dalam penyu gitu. Jadi bukan cuman kantong kresek berbayar, apalagi cuma Rp200, itu akan menyelesaikan masalah. Itu justru akan semakin menumpuk karena seolah-olah ketika udah bayar 200, hilanglah dosa untuk mewariskan sampah plastik pada generasi berikutnya. Malaysia juga sudah mulai peduli dan mereka sudah memetakan, mereka sudah tahu bukan cuma kantong kresek sebenarnya yang menjadi sumber dari sampah plastik sekali pakai. Nah, sebenarnya solusi untuk masalah sampah plastik yang kebanyakan end up di ocean itu ada di ocean sendiri, yaitu rumput laut. Seperti tadi yang udah di-sharingkan oleh Dr. Emma dan Dr. Agus, itu benar banget. Nah, kita untuk saat ini ada customer kita salah satunya untuk aplikasi untuk hotel amenities, untuk food packaging. Ya, ini kita kolaborasi juga. Ini contoh aplikasi-aplikasinya. Kemudian ini untuk hotel amenities, jadi untuk di dalam kamar dan untuk di toiletnya. Kemudian kita juga berkolaborasi dengan UMKM yang lain untuk bisa mensuplai produk yang udah finish produk ini. Jadi kalau artisan soap bar ini dikemas satu persatu dengan kemasan biopack, kemudian sedotan juga seperti itu, sehingga kita bisa bersama-sama memberikan impact yang lebih besar. Karena untuk mengatasi masalah sampah plastik yang skalanya sudah global, tentunya akan sangat sulit sekali untuk bisa berdiri sendiri, dan akan jauh lebih berdampak, ada ripple effects yang kita bisa ciptakan kalau kita bisa berkolaborasi. Ini untuk produk yang lainnya, untuk jamu-jamu, untuk healthy drink, untuk kopi, dan lain-lain. Nah, ini hasil uji biodegradability-nya. Juga saat ini Biopack sudah mendapatkan sertifikat untuk memasuki pasar Eropa. Kemudian ini beberapa awards yang pernah Biopack dapatkan sebelum kami mendirikan perusahaan kami sendiri. Jadi, as individual. Mungkin tadi dari timnya Dr. Emma juga ada Camilla, itu salah satu winner L'Oreal juga, jadi kita bareng-bareng. Iya. Prof. Kamelia Panatarani, Mbak Ya, Nori, masih ingat saya kan? Iya, kita kan dulu bareng di ITB. Iya. Siap. Kemudian ini juga dulu pernah disupport oleh ITSF, Torre, kemudian Diplomat Success Challenge season 3 tahun 2012. Jadi memang udah cukup lama sih, tapi business journey itu memang luar biasa. Termasuk support dari Rapid, kemudian Inventor Award dari Kemenkumham untuk paten bioplastik kami tahun 2016. Kemudian Open Idea Circular Design Challenge tahun 2017. Dan setelah kami mendirikan Biopack, mengestablish brand kami sendiri Biopack, kami mendapatkan beberapa award, dan terbaru adalah award dari Circular Award untuk 3 kategori, di Amber Prize, Virtuous Cycle Award, dan Packaging Impact Prize di bulan ini. Mungkin ini adalah beberapa media di mana kami share, dan mudah-mudahan dari sharing bisa saling menularkan informasi dan misi untuk bersama-sama mengatasi sampah plastik. Ada satu quote, kita ini mungkin adalah generasi terakhir yang masih punya waktu untuk mengatasi masalah sampah plastik, atau kita benar-benar akan kehilangan waktu karena kita udah nggak bisa lagi menghindari. Ini juga ada YouTube penutup
dari TED Talks, tapi mungkin ini cukup panjang, jadi mungkin salah satu YouTube yang tadi atau yang ini cukup salah satu mungkin bisa diputarkan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Nori. Kebetulan dari panitia telah mencoba link YouTube yang pertama, karena tidak bisa, mungkin kita bisa cek di link YouTube kedua ini, Ibu. Kenapa ya? Yang memungkinkan. Oke. Apa sudah masa YouTube-nya di take down ya? Oke, kita coba ya yang ini ya. Yang ini agak lebih panjang. Saya stop share dulu. Oke, silakan kalau misalnya bisa diputarkan. Saya coba share dari komputer saya. Oke. Apakah sudah muncul, Bapak Ibu? Sudah, Bu, sudah muncul. Nah, kok ini kok nggak ada suaranya ya? Bu Ita, ini kok nggak ada suaranya ya? Sebentar Ibu, kita coba share ulang. Oke. Tapi saya udah nemu juga link YouTube yang tadi. Mungkin kemarin saya ada salah copy. Oke. Baik, berarti kita pakai yang pertama ya Bu, yang mungkin lebih... boleh. Baik, silakan Ibu. Oke, saya share dari sini. Iya, begitu YouTube-nya. Mudah-mudahan ini dapat membuka semua mata untuk melihat single use plastik, bukan hanya kantong kresek, tapi juga yang item-item yang lain yang nggak kalah banyak.
Terima kasih. Baik, terima kasih banyak, luar biasa Ibu Nori ini menggugah, jadi mengedukasi juga bagaimana bahaya dari mikroplastik, tidak hanya makroplastik dalam ukuran besar, tapi juga bagaimana tadi mikroplastik sudah masuk ke dalam pangan-pangan atau makanan-makanan yang berasal dari laut, dan bagaimana bahaya bisa sampai ke bayi, walaupun masih dalam kandungan ya Ibu Nori. Ya, kalau dari sisi industrial sendiri, seberapa tadi market size-nya Ibu, seberapa besar atau seberapa visible untuk bisnis ini Ibu Nori? Sangat besar sih, tapi memang kayaknya ini butuh apa ya? Ini bukan bukan industri kecil yang bisa dihandle oleh UMKM, tapi ini butuh satu kerjasama yang jejaring yang sangat luas. Dan ya mudah-mudahan mungkin dari Indonesia ada banyak researchers, ada banyak enterprise, ada banyak konsumen juga bisa bekerja sama untuk sama-sama ngatasin masalah ini. Baik, luar biasa. Tadi juga disampaikan untuk decision maker ya Ibu, pengambil keputusan atau kebijakan, bagaimana penerapan atau pembatasan mungkin penggunaan plastik ya Ibu, sehingga untuk mendorong biodegradable kemasan-kemasan atau packaging. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk ke sesi diskusi. Saya akan membuka termin pertama, sesi pertama yaitu pertanyaan yang akan disampaikan secara langsung. Ini di chat sudah banyak sekali, saya sudah merecord. Untuk sesi pertama kami berikan kesempatan kepada Bapak Dwi Budianto dari BBP 3KP. Ini temannya Pak Agus nih sepertinya, Pak Dwi. Apakah masih bergabung Pak Dwi? Mohon dinyalakan video dan audionya sehingga panitia dapat men-spotlight Bapak. Ya, makasih Bu. Kalau misalnya videonya, karena kami kalau misalnya pakai video itu kadang-kadang buat sinyalnya nggak jelas Bu. Saya hanya memberikan masukan atau saran. Di mana plastik itu kan suatu hasil samping dari minyak bumi yang berupa polimer ya. Jadinya prosesnya proses suatu polimerisasi, penyusunan polimer itu. Nah, tadi sudah dikatakan oleh Bu Dokter apa yang terakhir itu Bu Nori Pak. Nori Pak Dwi. Bu Nori, bahwa di situ ada fungsi-fungsinya. Kalau plastik itu kan satu, dia bersifat fleksibel. Nah, inilah unsur dari suatu prestiser ya dalam hal ini. Kedua ada logam berat. Ya, dalam hal ini untuk bahan tambahannya. Semakin plastik itu didaur ulang, akan semakin besar kandungan logam beratnya. Nah, ini yang harus diitukan kepada masyarakat, bukan masalah ke arah lingkungan, tapi yang harus diberikan kepada masyarakat adalah dampak suatu plastik terhadap kemasan. Ini contohnya, Bu. Kami meneliti tentang pindang di Pelabuhan Ratu yang ditutup oleh plastik. Itu PB-nya masuk migrasi global, dalam itu PB dalam hal ini adalah mentransfer bisa 0,24 ppm dalam waktu pengukusan selama 4 jam, 4 sampai 5 jam. Dan komponen-komponen plastik seperti tas kresek juga yang banyak dipakai untuk gorengan itu bisa berpindah ke logam beratnya. Jadi kalau misalnya masyarakat untuk lingkungan kelihatannya pas agak apa ya, cuek lah dalam hal ini lah gitu ya, dalam itu. Nah, ini harusnya dampak dari plastik. Jadinya kalau seperti misalnya gini, jangan makan buat ikan yang berformalin. Dan contohnya A, B, C, D, E. Nah, sehingga masyarakat semakin pintar gitu loh. Oh, saya tidak akan makan buat ikan yang punya karakteristik demikian. Nah, juga dengan plastik gitu loh. Semakin plastik itu semakin gelap, semakin hitam, itu kandungan
PB-nya semakin tinggi. Ini yang harus ditekankan pada masyarakat begitu. Baik. Nah, berikutnya adalah kesiapan industri. Tadi saya membuat chat kepada Bu Emma. Bahan banyaknya itu adalah bahan-bahan tambahannya adalah bahan buat organik seperti kitosan, gelatin, terus tepung dan karabinan sendiri. Kesiapan kita sendiri di Indonesia, kitosan sendiri buat industrinya sudah tidak berfungsi, sudah tutup yang ada di Cirebon segala macam. Gelatin belum ada. Nah, ini dalam hal ini kan kita jadinya bahan-bahan tersebut kalau nggak dibuat sendiri, satu, apakah nggak terlalu panjang? Kalau suatu industri, ada industri gelatinnya, ada industri kitosannya, baru buat industri buat plastiknya. Jadi harus dipisahkan satu. Kalau saya sih ya, kalau dalam tas, dalam bentuk-bentuk tas yang dalam hal ini tas tentengan, itu sebenarnya harus ada yang lebih sedikit menekan biaya kos, seperti penggunaan plastiser masih ada, terus penggunaan formaldehid masih ada, karena formaldehid itu sama sifatnya seperti kitosan kembali ini gitu untuk ilukan buat pencegahan gitu. Narasumber sudah menangkap 2 poin ini, Pak Dwi. Baik, terima kasih banyak. Ditekan kosnya ya Bu ya dalam hal ini. Baik, ya, terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Nanti kita juga saat diskusi mengundang Pak Dwi kembali. Kira-kira mungkin ada masukan lain dari Pak Dwi ataupun nanti kita akan dengarkan dari Asruli untuk produksi bahan-bahan baku untuk pengembangan edible film. Baik, kesempatan kedua kepada Bapak Nunus Fauzan. Apakah sudah bergabung? Oh, Ibu, mohon maaf, Ibu. Mohon maaf. Ya, terima kasih. Terima kasih Ibu kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan ke Bapak Agus ya Pak, saya mau tanya untuk biopackaging-nya itu apakah tidak menggunakan pengawet sama sekali ya? Nah, memungkinkan tidak kalau seandainya menggunakan pengawet baik itu sintetis ya maupun kitosan. Nah, kalau pakai kitosan kan setahu saya sudah banyak penelitiannya dan itu mengaruhi tekstur juga. Gitu. Jadi kadang kurang bening juga sih kalau pakai kitosan. Nah itu bagaimana Pak menurut Bapak? Terima kasih. Ibu Nunus, mohon diperkenalkan dari lembaga mana itu kalau boleh. Oh iya, mohon maaf saya lupa. Saya Nusaiba atau biasa dipanggil Nunus. Saya mengajar di Politeknik Kelautan Perikanan Pangandaran di bawah KKP juga. Gitu, satu institusi dengan BP3 KP. Begitu Bu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Nunus. Selanjutnya yang ketiga, Ibu Vivi Arvini, apakah masih bergabung di Zoom? Mohon menyalakan video sehingga bisa kami spotlight, Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Arvini dari Politeknik Pertanian Pangkep. Saya ingin bertanya pada Ibu Dr. M. Marohimah. Kelihatan penelitian Ibu asik gitu, penasaran. Jadi saya ingin tanya kendala terberat dalam pembuatan edible film itu seperti apa? Terus selain rumput laut Euchema itu, apakah rumput laut yang lain atau rumput laut hijau juga bisa memberi sumbangan untuk pembuatan edible film? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Vivi. Ini sangat clear. Ketiga pertanyaan dari penanya kita. Yang pertama Bapak Dwi Budianto, kami arahkan kepada Bu Nori ini untuk campaign message-nya Ibu. Mungkin bisa ditambahkan tidak hanya untuk lingkungan, tapi juga untuk food safety. Silakan Bu Nori. Masih mute Ibu, mohon di-unmute. Pak Dwi, saya setuju banget. Memang dampak dari sampah plastik bukan cuma ke lingkungan, tapi sudah ke kesehatan. Nah, kalau di sini ada pemangku jabatan juga bisa melihat. Jadi perizinan untuk produsen bioplastik dan produsen plastik
itu mungkin mereka bukan cuma perlu menginformasikan komposisi, tapi lebih penting lagi adalah memang sampelnya itu diujikan. Jadi karena pasti logam berat itu tidak ditambahkan secara sengaja atau termasuk istilahnya cemaran ikutan kan, mereka nggak akan mencantumkan itu dalam komposisi. Tidak mencantumkan dalam komposisi bukan berarti tidak ada. Nah, pengalaman dari Biopack sendiri untuk memasuki pasar packaging di Eropa, itu kami harus mengirimkan sampel dan diuji di badan sertifikasi internasional. Mereka memeriksa 219 senyawa yang ini ada noise yang enak nih. 219 senyawa yang sangat yang tidak diperbolehkan ada dalam packaging, gitu, dalam batasan tertentu. Mungkin di Indonesia bisa, saya nggak tahu sih karena setahu saya biasanya kalau Indonesia sistemnya adalah dari produsen disclose komposisi. Tapi lagi-lagi untuk cemaran pasti tidak akan pernah didisclose karena memang nggak sengaja masuk gitu. Jadi ada baiknya untuk kita melakukan pemeriksaan secara independen. Saya setuju untuk yang cemaran logam berat, dan itu makin lama makin besar terakumulasi. Jadi kalau misalnya awalnya ditransfer ke bayi cuma sekian, ketika setiap hari ditransfer ya terakumulasi kan. Dan bukan cuma logam berat, tapi juga aditif-aditif lain yang ada di dalam plastik. Ya, baik, terima kasih banyak Bu Nori. Ini memang isu logam berat ini luar biasa ya Bu, juga merupakan resiko. Ya. Ibu sebentar ya. Maksud saya bahwa untuk masyarakat atau toko atau segala macam yang punya kemasan plastik yang saat ini, maksud saya pemerintah dalam hal ini ya saya sendiri mungkin pemerintah di dalam hal ini, bahwa bukan hanya bahaya lingkungan penggunaan plastik, tapi bahaya pemakaian plastik yang sekarang ini pakai menggunakan tes kresek untuk gorengan segala macam sampai ke arah pemindangan segala macam itu di semacam di promo di apa ya di buat beritakan lah bahwa plastik ini begini sehingga mereka takut waktu dikasih kresek oleh toko atau oleh warung nggak mau gitu. Tapi kalau misalnya lingkungan kelihatannya masyarakat saya yang juga sebagai masyarakat kelihatannya pas agak nggak ada apa-apa ya soalnya begini gitu pas ada yang buat nangani. Tapi kalau bahaya plastik terhadap yang dikemas, nah ini sebenarnya masyarakat lebih takut gitu loh Bu. Nah dari situlah kita bisa muncul plastik yang ramah lingkungan. Ya mungkin begitu Bu. Baik, terima kasih banyak Pak Dwi Budianto. Tadi juga sepakat Bu Nori juga sudah menyampaikan bahwa campaign dengan message terkait dengan logam berat ini menjadi salah satu entry point ya untuk edukasi kepada konsumen terkait penggunaan kemasan plastik ini. Baik, kita ke Ibu Emma. Ini ada dua penanya langsung tadi dari Pak Budi dan juga Ibu Vivi, Bu Emma, terkait dengan penggunaan bahan-bahan tadi apakah dibuat sendiri atau sudah ada industrial yang mensuplai bahan-bahan baku yang dibutuhkan. Lalu yang kedua terkait dengan rumput laut, selain ecema, apakah ada potensi rumput laut lain yang bisa digunakan untuk edible film? Silakan Ibu Emma. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang kita selama ini tadi yang dari menjadi highlight buat kami pun selaku researcher juga bahwa untuk kontinuitas bahan baku. Jadi ketika kita coba untuk scale up, lalu mencari bahan baku yang sesuai dengan standar bahan baku saja ya, misalnya untuk formulasi tadi, itu kita masih ini juga Bu ya artinya suppliernya ya seperti itu, sehingga kajian-kajian kami memang selama ini blended begitu Bu. Jadi ada yang memang kita beli langsung dari misalnya yang sudah komersil,
artinya yang memang ada speknya begitu, atau juga kami yang memang punya punya supplier yang langsung misalnya dia membuat tepung keraginan, membuat dia kalau gelatin kitosan kita bisa buat sendiri Bu. Artinya memang tadi betul Pak bahwa ketika saya pun dulu kan saya kitosan ya Bu ya, artinya yang juga buat mungkin Bu Nori tahu kita sama ya sama Bu Megi, saya dari dulu kitosan begitu. Kemudian saya juga ke Cirebon gitu dan ternyata sekarang tuh tutup begitu ya, padahal kurang apa begitu produknya begitu dan saya nggak tahu kalau udah ranah kebijakan saya dan akhirnya saya pikir itu kitosan. Kemudian kalau untuk gelatin karena kita sudah ada teknologinya maka limbah-limbah yang ada di dalam di sekitar kita mau dari limbah pasar, dari limbah atau memang kita mencari sendiri itu kita buat menjadi gelatin begitu. Nah, untuk itu memang itu tantangan kami karena memang kami mainnya di hulu begitu, artinya bagaimana si bahan baku itu pertama kontinu begitu ya, tentu harusnya ada budidaya begitu kan supaya kita bisa buat produk begitu ya. Nah maka itu Bu, jadi kita memang masih tidak ada yang supplier khusus yang mensupport gitu untuk ya udah nih ada buat kita yuk kerjasama. Oleh karena itu justru di forum inilah saya mungkin ada Bu Nori, ada Pak Agus juga, ada para industri yang lain. Saya pikir ini kan mesti diatasi secara holistik begitu. Holistik. Jadi terkadang kalau hanya sebatas invensi, kalau kata Bu Nori tadi, terus inovasi ke masyarakat, tapi kemudian juga perlu support kebijakan, payung hukum segala macam. Nah itu yang kami selaku di universitas kembali lagi saja kepada tujuan kami kan untuk mengkaji mendalam seperti apa tadi. Mungkin kata Bu Nori tadi yang, ternyata ada interaksi tuh kata Pak Dwi tadi, ada interaksi antar bahan pengemas dengan bahannya dikemas ya. Itu memang betul, di kami pun sudah banyak untuk kajian-kajian yang seperti itu. Oleh karena itu termasuk yang juga kami baik itu di kuliah, baik itu di ini, bahwa tidak hanya Bapak Ibu itu membuang ke sampah berinteraksi dengan lingkungan, tetapi justru kita lebih kepada ke food safety dan security mungkin hanya seperti itu. Jadi mungkin tidak terasa, tapi efeknya akan terasa untuk jangka waktu yang lama mungkin ya seperti itu. Jadi kembali lagi tadi menjawab bahwa bahan baku memang kita masih ibaratnya masih ya channel-channelnya yang yang bisa kita tarik begitu dan kita cari begitu ya seperti itu. Nah, apakah yang hanya Kotoni saja yang bisa dia untuk kita tahu bahwa keraginan kan memang dia merupakan tergolong kepada dia mempunyai Caragenovita ya, tergolong kepada keluarga itu, dan itu biasanya di golongan Echema spinosum dan Cotonii itu yang khusus memang keraginan. Jadi apakah ada yang lain? Ada misalnya Glaciralia, Gelidium, tetapi itu mungkin khusus bukan untuk kekeraginannya, tapi misalnya untuk ke agarnya, misalnya gitu, karena dia mengandung agarovita. Atau misalnya kalau Sargassum sama Padina osalis misalnya, karena dia mengandung agenovita, maka dia punya produk turunannya yang lain. Jadi sebetulnya apakah edible film bisa dilakukan oleh Gelidium atau Glaciralia? Ya, sejauh ini yang memang berdasarkan beberapa literatur yang sudah kami teliti bahwa untuk mendapatkan efek daripada dia bisa menjel seperti itu atau dia punya sifat yang mendukung untuk terbentuknya film tadi memang masih ke keraginan Ibu. Jadi
Apa untuk itu, apakah aorta atau apa ya? Memang kita di sinilah kita tadi bandingkan bahwa ternyata masing-masing ada kelemahannya, ada keunggulan dan kelemahannya. Jadi oleh karena itu tadi beberapa hasil penelitian sudah kita cantumkan itu bahwa memang bahan baku yang kami buat untuk edible film, nah khususnya ini edible film karena kita mau ke food itu memang baru kerajinan Bu. Untuk apakah yang lain bisa digunakan, bisa-bisa saja, hanya mungkin belum karena kami kan berusaha untuk tadi mempunyai scientific base-nya gitu. Jadi bahwa ya ini bisa, tapi gimana efektif apa tidak, kemudian apa interaksi antar bahan yang membangun formulasi itu sehingga dia nanti ya, kalau tadi kata Bu ini itu kenapa makanannya formulasinya seperti ini? Apakah kenapa mesti pakai nano? Kan nano mahal gitu Bu. Nah gitu kan tadi ada juga yang pertanyaan saya langsung kenapa nano mahal? Ya karena saya pikir bahwa tergantung karena kita mau smart packaging, saya bilang tadi smart packaging artinya karena dengan bentuk yang kecil ya dia akan lebih efektif kalau dia fungsinya sebagai antimikroba, misalnya dia lebih cepat tapi dia sedikit.